Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Cayo. Hari ini Yayu Cayo mau berbagi informasi tentang gaji pokok TKI Taiwan di sektor informal atau PRT sekarang di tahun 2021. Karena saya bekerja di sektor informal, jadi saya bisa sharing pada kalian yang penasaran dan pengen tahu gaji TKI Taiwan di sektor informal. Jadi kita kalau mau kerja ke Taiwan itu harus melalui proses, yaitu proses di PT. Kita nanti itu setelah terbang ke Taiwan, kita ada potongan PT. Jadi pas waktu di PT itu kita nggak dipungut biaya, tapi setelah terbang ke negara tujuan masing-masing, misalkan Hong Kong atau Taiwan, kita ada potongan. Potongan itu bervariasi. Ada potongan yang 6 bulan, ada potongan yang 7 bulan, dan ada potongan yang 9 bulan. Kebetulan saya dulu itu potongan yang 9 bulan. Jadi saya mau bahas yang potongan 9 bulan. Nanti mohon maaf kalau misalkan ada perbedaan angka atau nilai yang saya mau bahas di video saya ini ya. Karena di setiap agensi atau di setiap PT itu ada sedikit perbedaan, tapi ya hampir sama, hanya perbedaan sedikit. Gaji pokok di Taiwan itu yang sudah diresmikan oleh pemerintah Taiwan itu sekarang 17.000 NT. Terus nanti ada uang lembur, ada tambahan uang lembur, yaitu 17.000 NT dibagi 30 hari, ketemunya itu 567 NT. Terus kita itu kalau hari Minggu nggak ngambil libur, kita dapat uang lembur 567. Jadi 567 NT itu dikalikan berapa hari Minggu di dalam satu bulan. Kalau misalkan hari Minggunya ada 4, dikalikan 4. Kalau misalkan hari Minggunya ada 5, tinggal dikalikan 5. Tapi di video ini saya akan dikalikan 4. Pas kita itu pertama kali datang ke Taiwan, kita itu nanti ada medical. Nah, potongannya itu ada potongan medical, ada potongan ARC, ada potongan PT, ada potongan agent, ada potongan kartu askes atau kartu kesehatan setiap bulannya. Nah, rinciannya kayak gimana? Langsung aja ya. Rinciannya itu kira-kira seperti ini. Gaji pertama kali kita kerja di Taiwan. Ini yang pertama kali datang ke Taiwan itu potongannya kayak gini. Gaji pokok kita 17.000 NT, ditambahkan uang lembur kita 567 dikalikan 4. Minggunya kalau ada 4 dikalikan 4. Dapatnya itu 2.268 NT. Jadi 17.000 ditambah 2.268 NT, dapatnya 19.268 NT. Nah, ini gajinya. Setelah itu dikurangin. Kita pertama kali datang ke Taiwan itu ada medical. Medical itu ada dipotong 2.000 NT. Medical itu check up kesehatan. Setelah itu dipotong ARC. Dipotong ARC 1.000 NT. Dipotong uang askes, kartu kesehatan, Jianbaoka, itu 335 NT. Dipotong PT, itu kalau potongan di tempatku itu dulu 9 bulan, jadi per bulannya dipotong 5.079 NT. Dipotong setiap bulannya agent itu 1.800 NT. Jadi sisanya gaji kita itu di bulan pertama itu 9.621 NT. Nah, sekarang setelah bulan ke-1 di bulan kedua. Di bulan kedua itu gaji pokok kita itu 17.000 NT. Ditambahkan uang lembur
2.268 NT, ketemunya 19.268 NT. Di bulan ini tidak usah medikal, karena medikal itu pas waktu pertama tadi kita masuk ke Taiwan. Jadi tinggal dipotong Askes 335 NT, dipotong PT 5.079 NT, dipotong agent 1.800 NT. Jadi sisanya masih ada 12.054 NT. Di bulan kedua ini kita dapat yang lebih banyak karena tidak usah membayar uang medikal. Setelah itu bulan ketiga sampai bulan ke-8 itu kira-kira sama. Tapi kalau misalkan minggunya ada 5, tinggal dikalikan 5 uang lemburnya. Kalau minggunya ada 4, tinggal dikalikan 4. Kira-kira ya segini. Setelah itu di bulan ke-10 kita lepas potongan. Jadi kita udah nerima gaji selepas potongan. Gaji kita nanti lumayan agak banyak karena kita sudah tidak membayar potongan PT yang sebesar 5.079 NT tadi. Ya, 5.079 NT. Setelah itu gaji kita di bulan ke-10 adalah gaji pokok kita 17.000 NT ditambahkan uang lembur kita yang 567 dikalikan 4 hari tadi dapatnya 2.268 NT. Totalnya 19.268 NT. Setelah itu dipotong potongan Askes kartu kesehatan 335 NT, dipotong agent 1.800 NT, masih ada sisa 17.143 NT. Ini gaji kita sudah full. Di Taiwan itu untuk medikal itu sebanyak dalam 3 tahun kurun waktu masa kerja kita satu kontrak itu ada 4 kali medikal check up kesehatan. Saat kita sampai di negara Taiwan itu kita medikal. Setelah itu 6 bulan kita juga medikal lagi. Setelah itu 1,5 bulan dan 6 bulan menjelang kepulangan kita itu masih medikal. Medikal itu setiap kita medikal itu dipotong 2.000 NT. ARC kita itu selama 3 tahun kita itu memperpanjang ARC 2 kali. 1 kali memperpanjang ARC itu 1.000 NT per tahun. Nah, kalau Askes kartu kesehatan itu kita membayarnya setiap bulannya itu 335 NT, tapi biaya ini bisa berubah-ubah, masih bisa berubah atau naik, itu tergantung keputusan pemerintah di negara Taiwan. Kalau soal agent kita pertama kali dari Indonesia datang ke Taiwan, potongan agent itu ada perubahan. Di tahun pertama potongan agent itu 1.800 NT, di tahun kedua potongan agent itu 1.700 NT, di tahun ketiga potongan agent itu 1.500 NT. Setelah kita bekerja 3 tahun di Taiwan, biasanya kita akan dapat uang cuti tahunan. Uang cuti tahunan itu uang libur kita selama 7 hari di dalam 1 tahun. Ya, uang cuti tahunan kita itu selama 3 tahun ada 21 hari karena setiap tahunnya itu ada 7 hari, jadi dikalikan 21 hari, jadi hasilnya itu 11.907 NT. Ini uang itu uang hak kita, ini uang bisa diperjuangkan. Terus setelah
kita 3 tahun di majikan yang sama, kita dapat uang tiket pesawat. Tapi itu tergantung majikan kita masing-masing juga. Ada majikan yang mau membayar tiket pesawat, ada majikan yang tidak mau membayar tiket pesawat. Kalau misalkan masih bisa diperjuangkan ya diperjuangkan, tapi kalau tidak bisa diperjuangkan ya mau gimana lagi, kita harus bayar sendiri. Askes, kartu kesehatan itu tadi aku akan menjelaskan. Kartu kesehatan itu kartu yang berbentuk Jenpauga, itu kartu kayak kartu ARC itu sangat berguna banget ya kartu kesehatan itu. Jadi kalau kita itu ada sakit atau ada apa gitu, kita itu berobatnya lebih murah. Jadi kalau kita misalkan ke klinik atau ke apa itu bayarnya lebih murah. Tapi kalau di rumah sakit bayarnya beda, agak mahal. Tapi kalau misalkan kita nggak punya kartu ARC atau kartu kesehatan, itu bayarnya bisa lebih mahal. Tapi setiap orang yang bekerja di Taiwan, di sektor informal atau formal, itu biasanya semuanya diwajibkan memiliki ARC, diwajibkan memiliki Jenpauga atau kartu kesehatan. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita lepas potongan, gaji kita itu kisaran 17.000 lebih. Kalau sekarang itu sekitar 17.000 lebih, ada juga yang 18.000 ya. Antara 17,5, antara 18.000. Nah, jadi kita ya harus memanfaatkan gaji kita sebaik-baiknya. Di tahun ketiga itu nanti potongan kita itu kan udah ringan, 1.500. Jadi kita nerima gaji itu antara 17,5, 18.000. Nah, begitu juga kalau misalkan kita nambah kontrak. Kalau nambah kontrak itu kita nggak usah bayar potongan PT. Kita membayar agennya itu rata ya. Dari tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga itu bayarnya sama. Yaitu 1.500 NT. Terus askesnya itu sama. Di setiap tahunnya itu 335 NT. Jadi kita lebih ringan. Jadi potongan kita cuman potongan agent sama potongan askes. Nanti kalau misalkan ada di bulan kita medical itu ada potongan 2.000 ya, seperti itu. Kita yang bekerja di Taiwan itu ya harus harus pintar-pintar dalam mengelola keuangan ya. Kita kerja di sini itu capek, bener capek. Capek hati, capek fisik, capek mental, kayak gitu capek. Ya, kita di sini itu gunakan waktu sebaik-baiknya. Alhamdulillah masih dikasih nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat penglihatan, dan nikmat pendengaran. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Kita harus ingat keluarga kita yang ada di Indonesia merindukan kepulangan kita, ingin memeluk kita, berdoa akan kesuksesan kita. Jadi kita di sini jangan berfoya-foya, secukupnya saja. Misalkan ya jangan terlalu ngempet juga, jangan terlalu foya-foya juga, secukupnya saja. Dan ini bukan, aku juga kurang pandai untuk menasihati, tapi kalau saya dalam mengatur gaji itu, kita fokuskan untuk menabung ya. Menabung itu penting banget. Nanti kalau sewaktu-waktu kita nggak ada yang tahu namanya umur ya, jadi kita ada uang tabungan. Nah, semangat ya. Semangat untuk kita semua yang sedang berjuang di negara Taiwan atau negara manapun itu, semangat. Saya mengucapkan mohon maaf kalau ada semua di dalam video ini ada salah kata, salah tingkah, salah laku, atau salah perbuatan, atau salah rincian, mohon dimaafkan. Cukup sekian video dari saya, Yayu Ciayo, tentang gaji TKI Taiwan di sektor informal. Semoga video ini bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya, seperti itu. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.